wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NIM 12220522744. Saya akan membahas tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pada pengangguran pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Menurut pendapat para ahli ekonomi, yaitu Harold Domar, mempertahankan produksi dan pendapatan nasional dalam kapasitas memproduksi, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, walaupun kapasitas memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah, dan pertumbuhan ekonomi tercapai apabila pengeluaran masyarakat bertambah. Yang kedua yaitu tentang karakteristik pertumbuhan ekonomi. Menurut Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai suatu peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Ketiga komponen pokok dari definisi ini sangatlah penting. Yang pertama yaitu kenaikan output nasional secara terus-menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Yang ketiga merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup untuk merealisir potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi harus dilakukan. Inovasi teknologi tanpa disertai inovasi sosial ibarat bola lampu tanpa aliran listrik. Potensi ada tanpa input yang melengkapi tidak akan berarti apa-apa. Dalam analisisnya, Kuznets mengemukakan 6 karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang maju, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi. Yang ketiga, tingkat transformasi struktural yang tinggi. Yang keempat, tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. Yang kelima, adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya. Yang keenam yaitu terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar 1/3 bagian penduduk dunia. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan berbagai teori pertumbuhan yang ada,
yakni teori Harold Domar, neoklasik dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasannya terdapat 3 faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ketiganya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akumulasi modal. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Akumulasi modal akan berhasil apabila sebagian pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar output dan menghasilkan di kemudian hari. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, pada akhirnya membedakan lapangan kerja yang lebih luas lagi, serta perlu adanya kesempatan kerja yang lebih banyak. Yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi adalah hasil cara-cara baru yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional. Pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerjanya. Dalam ilmu kependudukan atau demografi, orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan kategori usia angkatan kerja adalah 15-64 tahun. Tetapi tidak semua orang yang berusia 15-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja. Yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk berusia 15-64 tahun yang bekerja dan sedang mencari kerja. Sedangkan yang tidak mencari kerja, entah karena harus mengurus keluarga atau sekolah, tidak masuk angkatan kerja. Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan. Terlihat bahwa jumlah penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi penduduk usia kerja dari usia 15-64 tahun dan bukan usia kerja. Yang termasuk kelompok bukan usia kerja atau usia non-produktif adalah anak-anak yang berusia dari 0-14 tahun dan manusia lanjut usia atau manula yang berusia kurang lebih 65 tahun. Dari jumlah penduduk usia kerja yang masuk angkatan kerja adalah mereka yang mencari kerja atau bekerja. Sebagian yang tidak bekerja dengan berbagai alasan tidak masuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja. Lebih lanjut lagi terlihat ternyata tidak semua angkatan kerja memperoleh lapangan kerja. Mereka inilah yang disebut pengangguran. Pengangguran pada dasarnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, karena bagaimana baik dan hebatnya kemampuan suatu bangsa dalam menangani perekonomiannya, tetap saja pengangguran itu ada. Akan tetapi, mazhab klasik dengan salah satu teorinya yang terkenal sebagai hukum Say dari Jean-Baptiste Say yang mengatakan bahwa supply creates its own demand atau penawaran menciptakan permintaannya sendiri, menjelaskan bahwa bila ini benar terjadi, maka pengangguran tidak akan ada, dan bila pun tidak akan berlangsung lama karena akan pulih kembali. Cara kerjanya sederhana, bahwa bila produsen menghasilkan barang dalam jumlah tertentu, maka akan segera habis dikonsumsi masyarakat.
Pada saat yang sama, misalkan terdapat para pencari kerja, oleh karena produsen akan lebih baik menghasilkan barang dalam jumlah banyak untuk memperbesar keuntungan tanpa takut resiko gagal dalam penjualan, maka semua pencari kerja itu akan terserap untuk mengisi lowongan baru yang disediakan oleh produsen atau perusahaan. Dan inilah berlangsung terus. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa menerapkan teori itu. Alasannya adalah salah satu asumsi, yaitu pasar persaingan sempurna tidak akan bisa dan tidak akan pernah terjadi, karena syaratnya yang tidak mungkin bisa terpenuhi. Pembahasan yang kedua yaitu tenaga kerja dan pengangguran. Perbedaan pengangguran dalam suatu negara diantaranya adalah angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu jumlah penduduk yang berusia di antara 15 tahun dan 64 tahun dan jumlah penduduk yang berusia di antara 15 sampai 64 tahun yang tidak ingin bekerja. Perbandingan di antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dinamakan tingkat partisipasi kerja, sedangkan perbandingan di antara jumlah angkatan kerja yang menganggur dengan angkatan kerja keseluruhannya disebut tingkat pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari presentasi membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengangguran friksional. Apabila dalam suatu periode tertentu, perekonomian terus-menerus mengalami perkembangan yang pesat, jumlah dan tingkat pengangguran akan menjadi semakin rendah. Pada akhirnya, perekonomian dapat mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment, yaitu apabila pengangguran tidak melebihi 4%, pengangguran ini dinamakan pengangguran friksional. Segolongan ahli ekonomi menggunakan istilah pengangguran normal atau pengangguran mencari. Pengangguran jenis ini bersifat sementara dan terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dengan lowongan kerja. Kesenjangan ini dapat berupa kesenjangan waktu, informasi, ataupun karena kondisi geografis atau jarak antara pencari kerja dan kesempatan atau lowongan kerja. Mereka yang masuk dalam kategori pengangguran sementara umumnya rela menganggur atau voluntary annulment untuk mendapat pekerjaan. Pengangguran friksional bukanlah wujud sebagai akibat dari ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan sebagai akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik. Di dalam proses mencari kerja yang lebih baik, itu ada kalanya mereka harus menganggur. Namun, pengangguran ini tidak serius karena bersifat sementara. Berikut adalah jenis pengangguran struktural. Dikatakan pengangguran struktural karena sifatnya yang mendasar. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini terjadi dalam perekonomian yang berkembang pesat. Makin tinggi dan rumitnya proses produksi dan atau teknologi produksi yang digunakan menuntut persyaratan tenaga kerja yang juga makin tinggi. Misalnya, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk industri kimia menuntut persyaratan yang relatif berat, yaitu pendidikan minimal sarjana muda atau program D3, mampu menggunakan komputer dan menguasai minimal bahasa Inggris. Dengan makin besarnya peranan mekanisme pasar yang semakin mengglobal, maka toleransi terhadap kekurangan persyaratan tidak ada lagi. 10 atau 20 tahun yang lalu, seseorang yang tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan masih dapat ditoleransi.
selama kekurangannya hanya sedikit, sebab penawaran tenaga kerja yang berkualitas baik relatif sedikit dibanding kebutuhan. Tetapi sekarang yang terjadi adalah kelebihan tenaga kerja berkualitas. Jika tetap terjadi kekurangan, dapat diatasi dengan mendatangkan tenaga kerja asing. Dilihat dari sifatnya, pengangguran struktural lebih sulit diatasi dibanding pengangguran friksional. Selain membutuhkan pendanaan yang besar, juga waktu yang lama. Bahkan untuk Indonesia, pengangguran struktural merupakan masalah besar di masa mendatang jika tidak ada perbaikan kualitas sumber daya manusia. Jenis pengangguran selanjutnya yaitu pengangguran siklis. Pengangguran siklis atau pengangguran konjungtor adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan memproduksi. Dalam pelaksanaannya, berarti jam kerja dikurangi. Sebagian mesin produksi tidak digunakan, dan sebagian tenaga kerja diberhentikan. Dengan demikian, kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran. Tenaga kerja akan terus bertambah sebagai akibat pertambahan penduduk. Apabila kemunduran ekonomi terus berlangsung sehingga tidak dapat menyerap tambahan tenaga kerja, maka pengangguran konjungtor akan menjadi bertambah serius. Ini berarti diperlukan kebijakan-kebijakan ekonomi guna meningkatkan kegiatan ekonomi, dan harus diusahakan menambah penyediaan kesempatan kerja untuk tenaga kerja yang baru memasuki pasar tenaga kerja atau sebagai akibat bertambahnya penduduk. Pengangguran konjungtur hanya dapat dikurangi atau diatasi masalahnya apabila pertumbuhan ekonomi yang terjadi setelah kemunduran ekonomi cukup besar juga dapat menyediakan kesempatan kerja baru yang lebih besar dari pertambahan tenaga kerja yang terjadi. Jenis pengangguran yang terakhir yaitu pengangguran musiman. Pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian. Misalnya di luar musim tanam dan panen, petani umumnya menganggur sampai menunggu musim tanam dan panen berikutnya. Selanjutnya yaitu pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. Dalam pendekatan pemanfaatan tenaga kerja, angkatan kerja dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, menganggur, yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut juga pengangguran terbuka. Berdasarkan definisi ini, tingkat pengangguran di Indonesia umumnya relatif rendah, yaitu 3% sampai 5% per tahun. Yang kedua yaitu setengah menganggur. Mereka yang bekerja tetapi belum dimanfaatkan secara penuh, artinya jam kerja mereka dalam seminggu kurang dari 35 jam. Berdasarkan definisi ini, tingkat pengangguran di Indonesia relatif tinggi karena angkanya berkisar 35% per tahun. Selanjutnya, yang ketiga, bekerja penuh, yaitu orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu. Selanjutnya yaitu biaya sosial dari pengangguran. Yang pertama, tergantungnya stabilitas perekonomian terbagi menjadi 2. Yang pertama, melemahnya permintaan agregat. Untuk dapat bertahan hidup, manusia harus bekerja. Sebab dengan bekerja dia akan memperoleh penghasilan yang digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jika tingkat pengangguran tinggi dan bersifat struktural, maka daya beli akan menurun, yang pada gilirannya menimbulkan penurunan permintaan agregat. Yang kedua, melemahnya penawaran agregat. Tingginya tingkat pengangguran akan menurunkan penawaran agregat. Bila dilihat dari peranan tenaga kerja sebagai faktor produksi utama, makin sedikit tenaga kerja yang digunakan,
makin kecil penawaran agregat. Dampak pengangguran terhadap penawaran agregat makin terasa dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu terganggunya stabilitas sosial politik. Saat ini, pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial politik. Sebab, dampak sosial dari pengangguran sudah jauh lebih besar dari masa-masa sebelumnya. Pengangguran yang tinggi akan meningkatkan kriminalitas, baik berupa kejahatan, pencurian, perampokan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, maupun kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal lainnya.